Halo, selamat datang di Jurnal Klinis Channel. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat, bahagia, dan banyak duit. Di video ini kita akan membahas 5 tanda awal stroke pada wanita yang sering sekali dianggap cuma capek biasa. Setiap tahun, ribuan wanita datang ke IGD sudah dalam kondisi terlambat untuk mendapat terapi stroke yang optimal. Padahal, beberapa jam sebelumnya, tubuh mereka sebenarnya sudah memberi sinyal peringatan. Kalau Anda perempuan di atas 40 tahun, atau punya ibu, kakak, adik, atau teman perempuan, video ini penting sekali untuk Anda tonton sampai habis. Bayangkan seorang ibu berusia 52 tahun. Pagi hari, beliau hanya merasa sangat lelah. Padahal, biasanya masih kuat beraktivitas. Siangnya mulai mual, pusing, dan merasa tidak enak badan. Keluarganya berpikir, mungkin kecapekan saja, kurang tidur. Beliau diminta istirahat dulu di rumah. Beberapa jam kemudian, bicara mulai pelo, salah menyebut kata, dan satu sisi tubuh melemah. Saat itu, baru dibawa ke IGD. Dan ternyata, sudah terjadi stroke. Kisah seperti ini, sayangnya, sangat sering terjadi. Dan yang lebih sering terlambat, justru adalah wanita. Secara sederhana, stroke adalah gangguan aliran darah ke otak. Bisa karena pembuluh darah tersumbat, atau karena pembuluh darah pecah. Penelitian besar yang dimuat di jurnal Stroke dan panduan American Heart Association menunjukkan bahwa wanita punya beberapa faktor risiko khusus. Misalnya, tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, perubahan hormon saat menopause, dan riwayat kehamilan dengan tekanan darah tinggi atau preeklamsia. Karena kombinasi faktor ini, gejala awal pada wanita kadang lebih halus dan non-spesifik, sehingga sering disalahartikan sebagai kecapekan, mah, atau masuk angin. Di bagian berikutnya, kita bahas satu persatu 5 tanda awal yang perlu diwaspadai. Tanda pertama adalah kebingungan atau linglung yang muncul tiba-tiba. Contohnya begini, seorang ibu biasanya sangat hafal jalan ke pasar atau ke rumah tetangga. Tiba-tiba, hari itu beliau bingung arah pulang, atau salah menyebut nama tempat, atau mendadak sulit menemukan kata yang biasa ia ucapkan. Misalnya, mau bilang gelas, tapi mulut seperti sulit mengeluarkan kata yang tepat. Perubahan seperti ini, apalagi bila muncul mendadak, bukan sekadar lupa biasa atau pikun. Jika Anda atau keluarga mengalami kebingungan mendadak seperti ini, terutama bila ada faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes, segera curigai kemungkinan gangguan peredaran darah otak dan jangan menunggu sampai gejala lain muncul. Tanda kedua adalah rasa lelah yang sangat berat, datang tiba-tiba dan tidak wajar. Rasa lelah ini berbeda dengan capek setelah kerja seharian, biasanya muncul mendadak. Bahkan saat sedang melakukan aktivitas ringan, sedang menyiapkan makanan di dapur, atau berjalan pelan di rumah. Tiba-tiba, tubuh terasa sangat berat, seperti kehilangan tenaga, hingga sulit berdiri atau berjalan. Banyak wanita akan berkata, mungkin saya cuma kecapekan, kurang tidur. Padahal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada wanita, keluhan lelah ekstrem dan tidak enak badan bisa menjadi bagian dari gejala awal stroke atau serangan iskemik sementara. Kalau rasa lelah ini muncul tiba-tiba, terasa sangat tidak biasa, dan apalagi disertai pusing, mual, atau sulit bicara, jangan diabaikan. Tanda berikutnya adalah sakit kepala atau pusing hebat, yang muncul mendadak dan terasa berbeda dari biasanya. Penelitian menjelaskan bahwa pada beberapa jenis stroke, terutama perdarahan otak, pasien merasakan sakit kepala yang mereka sebut sebagai sakit kepala paling parah seumur hidupnya. Kalau Anda biasanya punya migrain, Anda cukup hafal pola nyerinya seperti apa. Tapi bila suatu hari muncul sakit kepala mendadak, sangat hebat seperti dipukul di kepala, atau disertai mual hebat, muntah,
leher kaku, maka ini bukan sakit kepala biasa. Segera cari pertolongan medis darurat. Jangan minum obat warung lalu tidur dengan harapan besok membaik. Karena pada stroke, setiap menit itu sangat berharga. Pada wanita, keluhan mual, muntah, atau rasa tidak enak di dada, atau perut sering dianggap sebagai masuk angin, mah, atau masalah lambung biasa. Padahal, beberapa studi melaporkan bahwa gejala-gejala ini bisa muncul sebagai bagian dari gangguan peredaran darah otak, terutama bila disertai pusing hebat, lemah, atau kebingungan, tiba-tiba mual hebat, muntah, merasa sangat tidak enak badan, padahal sebelumnya baik-baik saja. Jika dalam waktu yang sama, muncul juga sakit kepala berat, gangguan keseimbangan, atau pandangan kabur, maka jangan buru-buru menyimpulkan. Ini hanya mah, kambuh. Segera konsultasi ke fasilitas kesehatan dan jelaskan bahwa gejala muncul mendadak dan sangat berat. Tanda yang kelima ini adalah yang paling klasik, tapi justru sering diabaikan kalau munculnya cuma sebentar. Gunakan rumus FAS, FAS. Satu sisi wajah tiba-tiba turun, senyum jadi tidak simetris. Arm. Satu lengan tiba-tiba lemah, sulit diangkat, atau terasa kebas. Speech. Bicara mendadak belok kata kota tidak jelas, atau sulit menyusun kalimat. Tinggi. Time. Ini berarti sudah waktunya segera mencari pertolongan darurat. Yang berbahaya adalah ketika gejala ini muncul sebentar saja, misalnya 1-2 menit, lalu membaik sendiri. Banyak orang berpikir, tadi cuma kram, sekarang sudah normal lagi. Padahal kondisi ini bisa merupakan TIA atau serangan iskemik sementara, yang merupakan peringatan kuat bahwa stroke besar bisa terjadi kapan saja. Walaupun gejala sudah hilang, tetap perlu evaluasi medis secepat mungkin. Kalau Anda melihat tanda-tanda tadi pada diri sendiri atau orang lain, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Pertama, jangan dipijat dulu. Pijat tidak bisa melancarkan pembuluh darah yang tersumbat di otak, dan bisa menunda waktu emas untuk terapi. Kedua, jangan menunggu sampai besok, dengan harapan mungkin cuma kecapekan. Pada stroke iskemik, ada jendela waktu beberapa jam, di mana obat pelarut bekuan darah bisa diberikan. Semakin lama menunggu, semakin banyak sel otak yang rusak permanen. Ketiga, jangan menyetir sendiri ke rumah sakit. Kalau gejala memburuk di jalan, hal ini berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Yang terbaik adalah segera hubungi layanan gawat darurat atau minta keluarga mengantar ke rumah sakit yang memiliki layanan stroke. Mari kita rangkum 5 tanda awal stroke pada wanita yang sering diabaikan. 1. Kebingungan atau linglung mendadak. 2. Kelelahan ekstrim yang datang tiba-tiba dan tidak wajar. 3. Sakit kepala atau pusing paling hebat yang pernah dirasakan. 4. Mual, muntah, atau rasa tidak enak badan mendadak tanpa sebab jelas. 5. Gejala FAST. Wajah menurun, lengan lemah, bicara pelo. Bahkan kalau hanya muncul sebentar, lalu hilang. Ingat, video ini bersifat edukasi, bukan pengganti konsultasi langsung dengan dokter atau tenaga kesehatan. Kalau Anda ragu, lebih baik terlalu waspada daripada menyesal di kemudian hari. Kalau Anda punya ibu, nenek, kakak, adik, atau teman perempuan di atas 40 tahun, tolong kirimkan video ini ke mereka. Satu kali Anda menekan tombol share, bisa saja menyelamatkan satu otak dan satu kualitas hidup seseorang. Kalau Anda ingin belajar lebih banyak tentang pencegahan stroke, kesehatan otak, tekanan darah, kolesterol, silakan subscribe Jurnal Klinis Channel dan nyalakan lonceng notifikasi, karena kita akan lanjut dengan seri khusus tentang stroke pada wanita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga tekanan darah, jaga gula darah, jaga pola hidup, dan sampai jumpa di video jurnal klinis berikutnya.